warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Irma Suryani dengan NIM 2304010025. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai sistem penggajian dan pengupahan untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Selamat menyaksikan! Baiklah, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan. Nah, pokok pembahasannya ini ada 4. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari penggajian dan pengupahan. Yang kedua, terdapat fungsi penggajian dan pengupahan. Yang ketiga, dokumen yang digunakan pada penggajian dan pengupahan. Dan yang terakhir, bagan alir atau flowchart penggajian dan pengupahan. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari penggajian dan pengupahan. Pengertian dari penggajian. Penggajian adalah sistem pembayaran kepada karyawan yang biasanya diterapkan pada tenaga kerja tetap atau profesional dengan upah yang bersifat tetap dan terjadwal. Misalnya bulanan. Nah, gaji ini mencakup sejumlah kompensasi yang sudah disepakati berdasarkan komposisi, pengalaman, dan tanggung jawab karyawan. Selanjutnya, pengertian dari pengupahan. Pengupahan adalah pembayaran kepada pekerja yang dihitung berdasarkan hasil kerja atau waktu kerja tertentu, seperti jam, hari, atau produksi yang dihasilkan. Nah, pengupahan ini lebih sering diterapkan pada pekerja harian lepas atau tenaga kerja tidak tetap. Nah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi penggajian dan pengupahan. Pada sistem akuntansi penggajian ini terdapat fungsi yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan, yaitu yang pertama ada fungsi kepegawaian, yang kedua fungsi pencatatan waktu, yang ketiga fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang kelima fungsi keuangan. Nah, fungsi akuntansi ini yang menangani sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan berada pada bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Nah, lanjut, bagian utang. Bagian utang ini memegang fungsi pencatatan utang yang dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Dan yang kedua, ada bagian kartu biaya. Kartu biaya ini memegang fungsi akuntansi biaya yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok, produk, dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah, dan kartu kerja pada tenaga kerja langsung pabrik. Selanjutnya, pada bagian jurnal. Jurnal ini memegang fungsi pencatatan jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Nah, baik, selanjutnya kita langsung masuk pada bagan alir atau flowchart penggajian dan pengupahan. Dapat teman-teman lihat pada layar, di situ terdapat bagian pencatatan waktu dan bagian gaji dan upah. Sebelumnya saya akan membahas mengenai bagian pencatatan waktu. Langkah pertama yaitu kita memulai dengan mencatat jam hadir karyawan, lalu yang kedua dilanjut dengan data dari pencatatan jam hadir yang dimasukkan ke dalam kartu jam hadir atau KJH. Dan selanjutnya dari kartu jam hadir tadi dibuat daftar hadir karyawan, setelah itu output daftar hadir ini dikirim ke bagian penggajian untuk proses yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya bagian yang samping yaitu bagian gaji dan upah. Nah, langkah pertama yaitu berdasarkan daftar hadir tadi dibuat daftar gaji karyawan. Dan yang selanjutnya setelah itu
Daftar gaji kemudian digunakan untuk menyusun rekap daftar gaji atau RDG. Nah, selanjutnya setelah itu surat pernyataan gaji atau SPG dibuat berdasarkan rekap daftar gaji. Dan selanjutnya semua informasi yang sudah diolah untuk menghasilkan kartu penghasilan karyawan atau KPK. Lalu proses terakhir yaitu dengan menerbitkan bukti kas keluar untuk membayar gaji. Nah, jika teman-teman bingung istilah atau singkatan-singkatan dari pada bagian-bagian itu, teman-teman bisa lihat pada simbol yang sudah diterangkan di bawah flowchart-nya. Nah, untuk lanjutan dari bagian alir atau flowchart penggajian dan pengupahan, ada bagian jurnal, bagian kartu biaya, dan bagian utang. Oke, kita mulai dari nomoran 3 yaitu input berasal dari BKK atau bukti kas keluar yang ditandai dengan angka 2 dan RDG rincian data gaji ditandai dengan angka 1. Proses pembuatan bukti memorial outputnya yaitu bukti memorial dicatat di jurnal umum dan diteruskan ke langkah berikutnya. Selanjutnya proses pencatatan gaji dan kas keluar dimulai dari nomor 9, input berasal dari RDG atau rincian data gaji, lalu daftar gaji dan bukti kas keluar. Prosesnya, data dicatat dalam register cek, dilanjutkan ke proses pengambilan keputusan. Jika selesai, proses berakhir. Dan jika belum selesai, maka proses berulang. Selanjutnya yaitu proses kartu biaya yang dimulai dari nomor 5. Input berasal dari BKK, bukti kas keluar yang ditandai dengan angka 2, dan RDG, rincian data gaji yang ditandai dengan angka 1. Nah, proses ini data dicatat ke kartu biaya dan dilanjutkan ke proses pengembalian keputusan. Jika selesai, proses berakhir, dan jika belum selesai, maka proses pun berulang. Selanjutnya, pada bagian utang, langkah yang pertama yaitu daftar gaji karyawan atau DG yang telah disiapkan sebelumnya dijadikan dasar untuk membuat bukti kas keluar atau BKK. Lalu langkah selanjutnya, BKK kemudian dicocokkan dengan dokumen pendukung seperti SPG, surat pernyataan gaji, RDG atau rekap daftar gaji, KPK atau kartu penghasilan karyawan. Lalu setelah semua dokumen diverifikasi, BKK disiapkan untuk proses pembayaran. Selanjutnya proses pencatatan. Langkah yang keempat yaitu nomor cek untuk pembayaran dicatat pada register bukti kas keluar. Lalu semua data terkait BKK seperti daftar gaji, SPG, RDG, dan KPK disimpan dalam register bukti kas keluar untuk keperluan dokumen dan audit. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja pada dokumen yang digunakan untuk penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen pendukung dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan. Dokumen pendukung meliputi kenaikan dan penurunan pangkat berupa upah, surat keputusan kenaikan pangkat, dan pemindahan surat dan lain-lain. Selanjutnya, dokumen ini juga dilanjutkan sebagai fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk keperluan pembuatan daftar gaji dan upah. Dan yang kedua, terdapat kartu jam hadir. Kartu jam hadir ini memiliki fungsi untuk mencatat waktu jam hadir karyawan di perusahaan berupa daftar hadir biasa secara manual atau mesin pencatatan waktu. Nah, berikut ada contoh gambar pada kartu jam hadir karyawan. Nah, dapat teman-teman lihat di layar, ini merupakan contoh
dokumen dari kartu jam hadir karyawan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu terdapat kartu jam kerja. Dapat teman-teman lihat di layar, ini merupakan gambar dari dokumen kartu jam kerja. Dokumen ini berfungsi sebagai pencatatan waktu konsumsi pada karyawan langsung pabrik, gunanya untuk mengerjakan pesanan tertentu. Kartu jam kerja ini digunakan pada perusahaan yang berfungsi untuk mengetahui banyak barang yang diproduksi pekerja dan dihitung berdasarkan jam kerja. Kartu jam kerja dapat dijadikan acuan dalam perhitungan berapa lama waktu karyawan bekerja dan berapa barang yang dapat dihasilkan oleh karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu ada daftar gaji atau dokumen gaji. Dapat teman-teman lihat di layar, ini merupakan gambar dari dokumen daftar gaji. Nah, pada daftar gaji, setiap pegawai dikenai potongan berupa PPh pasal 21, yaitu tentang utang karyawan, iuran organisasi karyawan, dan lain-lain. Daftar gaji juga mencatat rincian pembayaran upah atau gaji kepada karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kita lanjut. Yang kelima yaitu ada rekap daftar gaji. Dapat teman-teman lihat di situ terdapat di layar rekapitulasi gaji bulanan merupakan dokumen dari rekap daftar gaji. Dokumen ini berisi ringkasan gaji pegawai berdasarkan daftar gaji. Nah, rekap daftar gaji dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji. Nah, selanjutnya yang keenam ada amplop gaji. Pada bagian depan gaji berisi tentang informasi mengenai nama pegawai, nomor identitas, jabatan pegawai, dan jumlah gaji berisi yang diterima oleh karyawan. Yang ketujuh, terdapat surat pernyataan gaji. Dokumen ini memiliki fungsi untuk mencatat rincian gaji setiap pegawai yang diterima pegawai yang disertai perhitungan potongan yang menjadi beban karyawan. Nah, dokumen ini dibuat oleh bagian fungsi daftar gaji dan upah. Selanjutnya yang terakhir, nomor 8 yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi keuangan yang berupa perintah pengeluaran uang yang diambil dari informasi daftar gaji yang dibuat dari fungsi pembuatan gaji pegawai. Nah, dokumen ini digunakan pada pembentukan dana kas dan pengisian kembali dana kas. Baiklah, itu tadi presentasi mengenai sistem penggajian dan pengupahan yang telah saya bahas. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ada penyampaian yang kurang dimengerti. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.